Selamat pagi jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, Shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam hati kita. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang bersyukur, karena Tuhan adalah Allah yang baik, Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati kita. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita, mari kita menghadap Dia. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus bukan hanya menjadi domba yang disembelih, tetapi Dia telah menjadi Raja di dalam kehidupan kita. Bukan saja Dia bertata di atas surga sana, tetapi Dia juga bertata di dalam hati kita. Marilah kita memuji Dia, kita memuliakan Dia. Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Rajakanlah Yesus, domba di arasnya. Dengarlah suara pujian, kumandang di
Tuhan Allah kami, Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Raja yang mulia, yang agung, yang maha besar. Engkau adalah Raja di dalam alam semesta ini, bahkan di atas surga. Tuhan, kami boleh datang hari ini, menyembah, sujud di hadapan Tuhan kepada Engkau Raja di atas segala raja. Sungguh merupakan suatu anugerah yang sangat besar. Karena kami menyadari siapakah kami, manusia Tuhan, yang penuh dosa dan celah, tetapi Engkau Tuhan mengangkat kami, dan Engkau mau menebus kami. Kami sungguh bersyukur. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menurunkan berkat-Mu dan belas kasihan-Mu kepada setiap kami, yang senantiasa Tuhan kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik di dalam pikiran kami maupun di dalam perbuatan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon Engkau mengampuni kami. Engkau yang menyucikan kami dan melayakkan kami, agar pada waktu kami menghadap kepada Tuhan dengan hati yang berserah, dengan hati yang memohon, kami tahu ada damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan yang turun atas kami. Demikian juga Tuhan, pada kesempatan kami beribadah dimanapun jemaat-Mu berada, dimanapun kami beribadah, jemaat-Mu beribadah, atau dalam waktu kapanpun mereka beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang berharap, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mendengar segala permohonan mereka. Engkau kiranya berbelas kasihan, Engkau yang menolong mereka jika ada pergumulan, ada hal yang dipohonkan kepada Engkau di dalam ibadah. Mohon Tuhan, Engkau yang mendengar dan Engkau yang menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau menikmati apa yang kami lakukan pada saat ini di dalam kami melakukan penyembahan kepada Tuhan. Kiranya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita semua dari Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kiranya itu boleh memberikan kelegaan kepada kita karena Tuhan begitu mengasihi kita. Demikian juga kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita mengucapkannya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, bukan saja kita mengagungkan dan memuji Tuhan bahwa Dia adalah Raja yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Tentunya kita juga dipanggil untuk melayani Dia dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur, melimpah dengan kegembiraan karena Tuhan adalah Raja yang boleh memerintah baik di surga maupun di bumi, bahkan di dalam hati kita. Oleh sebab itu, marilah kita semua yang percaya, anak-anak Tuhan, layanilah Tuhan dengan sukacita dan dengan sungguh-sungguh. Sukacita dalam melayani Raja. bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Hatiku penuh sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku mau persembahkan
sukacita pada waktu kita melayani Tuhan. Tentu di dalam melayani Tuhan bukan saja kita melakukan banyak kegiatan dan aktivitas. Sesungguhnya Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat kesungguhan kita pada waktu kita melakukan banyak pelayanan aktivitas, baik di gereja maupun di dalam pekerjaan kita dimanapun kita berada. Tentu kalau kita melakukannya sendiri kita tidak akan mampu, karena sesungguhnya kita manusia lebih senang melayani diri sendiri daripada melayani Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan pikiran kita, tangan kita, dan semua perbuatan kita. Kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang murnikan, Tuhan yang tolong, sehingga apa yang kita lakukan itu boleh menyenangkan hati Dia. Dan biarlah Dia menjadi Raja di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Bagi Yesus, Tuhanku, semuanya kuserahkan. Perbuatan
Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh hambanya, penginjil Esther Gunawan. Mari jemaat kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi sehat dan penuh dengan sukacita. Mari kita tundukkan kepala, kita mohon penyertaan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami sungguh membutuhkan pertolongan Roh Kudus, memimpin baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan juga setiap jemaat-Mu yang pada saat ini sudah duduk dan siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang akan kami bersama-sama dengarkan, apa yang akan hamba-Mu sampaikan, ini semua boleh berasal dari kebenaran firman Tuhan dan pimpinan daripada Roh Kudus. Sehingga firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh menggerakkan kami semua, dan sungguh-sungguh kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang selalu merajakan Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dengar seru doa kami, demi nama-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Wahyu 19 ayatnya yang 11, yang ke-11 sampai yang ke-16. Wahyu 19 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-16. Tema kita pada kali ini adalah Yesus Raja dalam hidupku. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang produser musik dan seorang penyanyi rapper yang sangat terkenal di Amerika. Dia dikenal sebagai penyanyi yang cukup nyentrik, namun sangat sukses dan termasuk penyanyi papan atas mendunia. Ia disebut sebagai salah seorang penyanyi yang berpengaruh di dalam industri musik dunia pada abad ini, dengan penghargaan musik yang konon terpanjang di dalam sepanjang sejarah, dengan 21 penghargaan Grammy. Dan namanya semakin menjadi terkenal, saudara, ketika ia menikah dengan seorang selebriti realitas TV yang bernama Kim Kardashian dan memiliki 4 orang anak. Dia adalah Kanye West. Nah saudara, walaupun lagu-lagunya dikenal kerap terinspirasi oleh momen-momen khusus di dalam hidupnya, Kanye West sering menjadi sumber kontroversi karena kevokalannya di dalam melontarkan kritik kepada siapapun, baik secara langsung di media-media sosial maupun saudara melalui lirik dari lagu-lagunya. Termasuk saudara, dia mengkritik akan kekristenan. Nah saudara, sejak albumnya yang pertama, Kanye West nampak seperti seorang yang memberontak dan menyudutkan kekristenan melalui lirik-lirik di dalam lagu-lagunya. Nah saudara, saya ambil beberapa di sini di dalam albumnya yang kedua tahun 2013 yang berjudul Yesus. Terdapat lagu kontroversial di mana ia memproklamirkan dirinya sebagai
Tuhan. Saudara, dengan lagu berjudul I Am God. Pergumulan spiritual yang diutarakan dalam lagu-lagunya terus berlanjut, saudara, dan di album The Life of Pablo tahun 2016, kayaknya nampak berjuang untuk menemukan kedamaian di dalam hatinya dengan lagu yang berjudul Ultralight Beam, di mana di dalam lagu ini ada lirik yang menyebut demikian, "But I'm looking for more somewhere to feel safe and my holy war." Artinya, saudara, tetapi saya mencari lebih banyak tempat untuk merasa aman dan mengakhiri perang suci saya. Nah, saudara, pada tahun 2019 Kanye West menggemparkan dunia, terutama kalangan kekristenan. Saudara, kenapa? Karena dia menyebut bahwa dia telah menjadi orang Kristen yang lahir baru. Dan kemudian dia mengeluarkan album berjudul Jesus is King. Saudara, Kanye West membuat konferensi pers bagi album barunya tersebut di California dengan menampilkan paduan suara dan juga khotbah, saudara, dari seorang pendeta bernama Adam Tyson. Dia adalah seorang pendeta senior dari Placerita Bible Church di LA. Nah, saudara, acara tersebut konon layaknya akhirnya menjadi sebuah KKR, saudara, di mana banyak orang yang kemudian datang mendengar lagu yang seperti lagu rohani dan mereka mendengarkan firman Tuhan, dan lalu banyak orang bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Raja, persis seperti album ataupun nama album ini. Bahkan, saudara, Alkitab diberikan secara gratis kepada semua orang yang hadir, dan pada konser-konser album Kanye West yang ini disebut media lebih mirip seperti ibadah di gereja pada hari Minggu, karena konser-konsernya juga dilakukan di gereja-gereja. Nah, saudara, kalangan Kristen di Amerika pada waktu itu mempertanyakan perubahan perilaku dan pernyataan Kanye West ini. Mengapa dan apa yang terjadi? Ada yang melihat ini cuma taktik atau gimmick promosi album yang biasa dilakukan oleh para artis. Namun ada juga yang menganggap pertobatan Kanye ini adalah sesuatu yang otentik. Nah, saudara, tentu kita berharap Kanye boleh sungguh-sungguh menerima Tuhan dan bertumbuh di dalam imannya kepada Kristus sebagai Raja, persis seperti apa kata albumnya. Nah, saudara, berawal dari menyebut I am God dan kemudian beralih menjadi Jesus is King. Yesus adalah Raja. Nah, saudara, berbicara tentang Raja, Alkitab dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Yesus adalah Raja. Israel pada zaman Yesus adalah Israel yang menantikan datangnya Raja, seperti yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, yang dijanjikan Allah sebagai keturunan Raja Daud yang akan membawa kembali kegemilangan kerajaan Israel secara militer dengan menaklukkan penjajahan Romawi dan memantapkan kerajaannya di dunia dan juga kebangunan secara spiritual. Lalu Bapa mengutus putranya Yesus untuk berinkarnasi, lahir di dunia menjadi manusia. Bapa kemudian mengutus, menugaskan, mengangkat Yesus sebagai Raja, sebagai Mesias yang artinya yang diurapi di dalam bahasa Ibrani, sebagai Kristus di dalam bahasa Yunani, saudara, yang memiliki makna yang sama, sebagai Raja yang diurapi atas bangsa Israel. Dan untuk kemudian, saudara, melalui kematiannya, Yesus yang adalah Raja, Mesias, Kristus itu akhirnya menjadi juru selamat bagi dunia, menjadi Raja atas segala bangsa, menjadi Raja atas segala ciptaannya dan juga gerejanya, menjadi Raja atas saudara dan saya.
Nah saudara, apa dan bagaimana pemerintahan Yesus sebagai Raja? Efesus 1, 21, 22 mengatakan, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaannya dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Sebagai apa saudara? Sebagai kepala dari segala yang ada. Saudara, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa pemerintahan Yesus sebagai Raja itu jauh melampaui segala penguasa di dunia dan di akhirat. Dia bersifat kekal sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan Yesus menjadi Raja atas gerejanya, atas umatnya, atas saudara dan saya. Dan satu waktu kelak saudara-saudara, Alkitab juga menyaksikan bahwa Yesus akan mereklaim, dia akan kembali mengkonfirmasi keberadaannya sebagai Raja dengan datang ke dunia untuk yang kedua kalinya. Supaya apa saudara? Filipi 2 ayat 10-11. Supaya di dalam namanya bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bumi, dan segala kemudian lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, kembali kepada teks kita di dalam Wahyu 19. Saya mengajak secara khusus saudara dan saya memperhatikan apa yang ingin disampaikan oleh Rasul Yohanes tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya sebagai Raja. Kelak dia akan datang sebagai Raja. Nah saudara, perlu diingat sebelum kita memasuki lebih lanjut lagi tentang pembahasan Wahyu 19 ini, kitab Wahyu adalah kitab apokaliptis yang penuh dengan simbol dan makna. Bukan secara hurufiah saudara-saudara, tetapi secara simbolis yang kental diinspirasikan juga dengan budaya konteks pada waktu itu. Jadi kurang tepat jika simbol-simbol, makna-makna, angka-angka dan lain sebagainya itu ditafsirkan hanya secara hurufiah. Nah saudara, kitab Wahyu bisa digambarkan seperti buku cerita bergambar saudara-saudara yang menggunakan ilustrasi-ilustrasi hidup dan spektakuler untuk apa? Sekali lagi, tujuan Yohanes adalah untuk menyampaikan siapa Yesus dan apa yang telah ia lakukan dan juga apa yang akan ia lakukan kelak pada kedatangannya yang kedua kali. Nah saudara, di dalam kitab Wahyu ini Rasul Yohanes kerap mencoba menjelaskan Yesus dengan saudara mengambil deskripsi tentang Yesus dari tulisannya sebelumnya, yaitu Injil Yohanes. Misalnya saudara, di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 29 dan 36, Yohanes menyebut Yesus sebagai anak domba Allah yang kemudian ia gemakan kembali saudara di dalam Wahyu 19 ayat 7. Bahwa Yesus itu adalah anak domba. Seperti yang digambarkan di dalam Wahyu ini adalah gambaran pernikahan agung antara dirinya, antara Yesus dan gereja sebagai mempelainya. Untuk menunjukkan keberadaannya saudara sebagai kepala atas gereja yang sangat dicintainya. Nah saudara-saudara, di dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 yang tadi kita sudah baca, kita kembali diingatkan oleh Rasul Yohanes kepada Yesus yang kemudian ia perkenalkan saudara sebagai firman Allah yang menjadi daging atau menjadi manusia, yang dipaparkan oleh Yohanes dengan begitu agung di dalam pembukaan akan Injilnya, yaitu Injil Yohanes. Yang kemudian saudara kembali ia gemakan di dalam teks Wahyu ini. Namun dengan konteks yang agak berbeda saudara. Yohanes melihat firman Allah yang telah menjadi daging tersebut saudara sebagai raja, sebagai the warrior king yang begitu mulia, begitu agung, menang, yang nampak datang dari surga, berbaju putih,
menunggang kuda putih yang sangat berkarisma. Saudara, digambarkan dengan begitu luar biasa di dalam kitab Wahyu ini. Nah saudara, sang firman Allah itu dikatakan juga disebut dengan yang setia, yang benar. Sang raja atau the warrior king itu dikatakan atau dilukiskan di dalam teks ini maju berperang menyerang kerajaan dosa dan kegelapan. Dan kemudian ia keluar sebagai pemenang dari peperangan tersebut. Nah saudara, sang raja yang digambarkan, disimbolkan dengan sangat dahsyat ini saudara. Coba kita lihat di dalam ayat-ayat ini saudara. Dikatakan bahwa matanya menyala. Matanya menyala bagaikan api. Kepalanya memiliki banyak mahkota. Jubahnya nampak merah saudara. Meneteskan darah. Dan bala tentara sorga berada di belakangnya. Pedang keluar dari mulutnya. Dan dikatakan saudara di dalam ayat yang ke-15. Ia akan memeras anggur di dalam kilangan anggur dari murka Allah. Sekali lagi saudara, perhatikan makna dari simbol atau gambaran ini. Allah ingin mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa Yesus telah memenangkan pertempuran melawan dosa manusia, dosa umatnya, dosa gerejanya. Dengan cara apa saudara? Dengan cara dia mengorbankan dirinya, menanggung murka atas dosa-dosa manusia, menanggung murka Allah atas segala pelanggaran manusia. Dan sebagai raja saudara, dia berkuda menuju kematian sebagaimana seorang pejuang yang menghunus pedang, tapi kemudian dia muncul dengan kemenangan, dengan kebangkitan atas kematian dan juga kubur. Dan sebagai akibatnya saudara, Bapa meninggikan dia. Bapa membangkitkan dan meninggikan dia. Dia menang atas semua musuh, yakni iblis dan kuasa dosa. Dan ia kemudian memerintah sebagai raja atas umatnya, atas bangsa-bangsa dan gerejanya. Nah saudara, ia akan memerintah bangsa-bangsa dikatakan dengan tongkat besi. Itu adalah simbol kegeraman Allah atas kedegilan dosa manusia. Dan Bapa akan kembali saudara mengkonfirmasi dan menyatakan siapa Yesus yang digambarkan dengan sangat luar biasa dengan tulisan di jubah dan di pahanya. Bahwa dia adalah Raja, segala Raja, Tuan di atas segala Tuan. Dan kerajaannya akan sempurna dinyatakan, direklaim kembali oleh Yesus Raja yang diurapi itu pada kedatangannya yang kedua kali. Di mana iblis dan kuasa kegelapan saudara-saudara akan bertekuk lutut di bawah kakinya. Dan kemudian semua lidah, semua manusia akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, berbicara tentang raja, berarti kita juga berbicara tentang ketundukan dan penyembahan. David Foster Wallace, seorang penulis terkenal, seorang profesor di Pomona College di Claremont, California. LA Times memujinya saudara sebagai salah satu penulis paling berpengaruh di 20 tahun terakhir. Padahal saudara, Wallace memiliki masalah depresi yang cukup serius dan obat-obatanlah yang konon membuat dirinya produktif untuk tetap menulis. Nah sayangnya saudara, kemudian Wallace memutuskan untuk bunuh diri pada tahun 2008 karena tingkat depresi yang semakin parah. Saudara, walaupun Wallace bukan seorang Kristen, namun suatu waktu saudara, dia pernah mengejutkan kalangan kekristenan melalui pidatonya di sebuah acara wisuda di Kenyon College pada tahun 2005 di Ohio. Nah saudara, kenapa? Karena pidato tersebut, pidato dari seseorang yang bukan adalah orang Kristen, tetapi mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, dia berkata begini, engkau pasti akan memilih untuk menyembah apa? Aneh tapi nyata,
di dalam kehidupan orang dewasa sehari-hari, sebenarnya tidak ada yang namanya ateisme. Tidak ada yang namanya tidak beribadah. Semua orang menyembah sesuatu, dan satu-satunya pilihan kita adalah apa atau siapa yang kemudian kita sembah. Nah, saudara, kemudian dia berkata, jika itu bukan Tuhan, maka sesembahanmu itu akan memakan engkau hidup-hidup. Saudara, lebih lanjut ia berkata demikian. Jika engkau menyembah uangmu, maka engkau tidak akan pernah merasa cukup. Jika engkau menyembah tubuhmu, menyembah kecantikanmu, menyembah daya pikat seksualmu, maka engkau akan selalu merasa jelek. Dan ketika engkau tua, maka ketuaanmu itu akan membunuhmu berkali-kali. Jika engkau menyembah kekuatanmu, kecakapanmu, maka engkau akan dihantui oleh rasa lemah dan rasa takut. Jika engkau menyembah kecerdasanmu, ya, kepintaranmu, kehebatanmu, maka engkau akan berakhir dengan selalu merasa bodoh. Dan semua itu seperti default settings, saudara. Ini adalah istilah komputer yang berarti pengaturan-pengaturan awal yang, saudara, dikatakan engkau lakukan tiap-tiap hari, namun engkau tidak sadari itu. Nah, saudara, pidato yang luar biasa ini kemudian dikutip oleh seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah terkenal bernama Tim Keller di dalam tulisannya. Nah, saudara, hidup kita, hidup saudara dan saya pasti digerakkan oleh sesuatu yang kemudian memotivasi hidup kita, yang membuat kita bangun setiap hari, yang memenuhi pikiran kita, yang memberi kita ketenangan, sesuatu yang saudara dan saya sembah, yang bertahta sebagai raja di dalam kehidupan kita. Saudara, jika sesuatu itu bukan Yesus, maka pasti ada sesuatu yang lain. Jika kita tidak merajakan Yesus, maka kita akan merajakan, kita akan berlutut, kita akan bersandar, kita akan menyembah kepada sesuatu yang lain itu. Waspada bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, karena kita tidak luput dari semuanya itu. Saudara, seorang konselor Kristen bernama Curtis Solomon, satu kali ia menceritakan kisah tentang anaknya yang berusia 10 tahun, yang berkata kepada dirinya tentang coronavirus. Dia berkata, "Ayah, tahukah kamu kenapa coronavirus itu disebut sebagai coronavirus? Itu karena virus tersebut memiliki banyak paku-paku, ya, di tubuhnya, di atasnya. Dan mereka pikir itu tampak seperti mahkota, tampak seperti crown. Maka kata corona itu dipakai karena corona itu adalah bahasa Latin untuk mahkota. Jadi begitulah kata anak usia 10 tahun ini." Nah, saudara, sementara coronavirus COVID-19 mungkin merajai berita-berita utama di media. Ia merajai liputan-liputan media di dunia ini selama 2 tahun ini. Bahkan mungkin, saudara, coronavirus itu telah merajai hidup kita pada saat ini. Kecemasan, ketakutan akan hari esok kadang membuat kita akhirnya bergeser, saudara, untuk meninggalkan Yesus. Dan kemudian kita menyembah akan uang kita. Kita menyembah akan harta kita. Kita merasa begitu susah tanpa uang kita. Saudara, kita akan menyembah usaha, kita akan menyembah karir kita karena ini adalah sesuatu yang sangat mengganjal hidup kita pada saat ini. Kita akan menyembah kekuatan kita, kemampuan kita, kehebatan kita daripada kita menyembah Tuhan Yesus. Saudara, di balik masa pandemi ini, COVID-19 sebagai fenomena alam yang natural saja sebenarnya, saudara. Namun sebagai orang percaya, saya sangat yakin dan tetap memandang bahwa masa pandemi ini adalah masa di mana Tuhan ingin memurnikan iman kita,
ingin memurnikan spiritual kita, relasi kita pada saat ini dengan Tuhan. Saudara, pengalaman mendampingi jemaat yang terpapar COVID-19 maupun keluarganya yang terpapar COVID-19, mereka yang terdampak akan COVID-19, mereka yang ketakutan menghadapi realita yang ada, terutama pada waktu gelombang yang kedua yang baru saja kita lewati, saudara, masih sangat terngiang-ngiang di dalam ingatan saya, saudara. Dan kemudian bagaimana jemaat-jemaat saudara dan saya kemudian bercerita dan sharing kepada saya, saudara, tentang hal tersebut. Dan kebanyakan dari mereka kemudian berkata kepada saya, "Ibu, semua ini, setelah saya melewati ini semua, saya menyadari betapa singkatnya hidup saya. Dan saya ingin untuk mengisinya dengan sesuatu yang bernilai kekal, sesuatu yang sungguh-sungguh bermakna. Saya mau melayani Tuhan, saya mau hidup mengisi waktu saya dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan bijaksana, persis saudara seperti pesan Musa di dalam Mazmur yang ke-90. Semakin sadar singkat hidup kita, semakin kita belajar untuk semakin bijaksana. Nah saudara, ketika saudara dan saya berhadapan dengan pandemi yang seakan-akan saudara sampai sekarang kita tidak tahu kapan ujung ataupun akhirnya. Ketika sakit, maut, kematian seakan-akan bersahabat dengan erat dengan kita. Ketika kita tidak tahu bagaimana masa depan kita, bahkan masa depan usaha kita, karir kita, teman hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita, bahkan kita tidak tahu bagaimana masa depan gereja kita, walaupun secara iman kita meyakini pimpinan Tuhan, saudara. Saya mengajak kita semua, mari kita kembali tempatkan Yesus sebagai Raja di dalam hidup kita. Isilah hidup kita dengan sesuatu yang bernilai kekal, yang memuliakan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sesuatu yang menjadi berkat, melayani, menghormati, mentaati, memuliakan Tuhan. Bukan sebaliknya, saudara. Sambil saya mengajak kita semua menantikan penggenapan kedatangan Kristus yang kedua kalinya sebagai Raja kelak. Dan kita semua akan bersama-sama menyembah Dia, merajakan Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kita nantikan waktu itu. Tetaplah setia, tetaplah hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi biarlah firman Tuhan ini boleh tetap tinggal diam di dalam hati kami. Ingatkan terus kepada setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengisi hari-hari kami dengan hidup bijaksana. Dan selalu mengingat, menempatkan Kristus, selalu menjadi Raja di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau sudah hadir di dalam dunia ini, menjadi manusia, menjadi Raja atas kami semua. Engkau sudah menang karena Engkau sudah menebus dosa kami, dan Engkau akan datang kembali sebagai Raja. Berikan kami semua hati yang selalu merindukan saat itu. Hati di mana kami boleh tetap setia, menghormati, menaati, bersandar, dan menyembah Engkau sebagai Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap jemaat Tuhan di dalam segala pergumulan yang tidak mudah ini Tuhan, melewati masa pandemi. Kami tidak akan diam dan kami akan selalu berseru mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kami semua melewati masa-masa ini. Berkati gereja-Mu, berkati anak-anak-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu, oh Tuhan. Pulihkanku, dekati hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Pulihkanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Ku datang tertunduk malu, Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, dibelas kasih-Mu, oh Tuhan. Pulihkanku, dekati hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Pulihkanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Pulihkanku, dekati hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Pulihkanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Pulihkanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Jemaat sekalian, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan, dan mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa dengan sungguh-sungguh untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami melihat adanya banjir di Kalimantan, khususnya banjir Sintang yang sudah 1 bulan tidak kunjung mereda. Kami berdoa biarlah upaya pemerintah pusat untuk menganalisa dan juga menemukan solusi yang tepat untuk
rehabilitasi dan juga untuk mengatasi banjir yang tidak kunjung surut ini. Kami berdoa biarlah Bapak Jokowi yang telah turun sampai ke Sintang, biarlah Tuhan juga boleh memberikan juga kesehatan, memberikan hikmat bersama jajaran menteri untuk dapat mengatasi banjir yang ada di Kalimantan ini. Kami juga berdoa untuk para pengungsi yang sudah mencapai ratusan ribu orang Tuhan, biarlah Tuhan boleh menyertai, memimpin untuk proses pemulihan daerah-daerah mereka sepanjang Sungai Kapuas yang terdampak karena banjir ini. Kami juga berdoa biarlah Tuhan juga yang boleh memimpin pemerintah daerah juga untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah pusat mengatasi kondisi-kondisi seperti ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan, untuk semua proyek-proyek pembangunan yang berusaha dilakukan secara sama rata di berbagai daerah, dan khususnya daerah Indonesia Timur pun dapat mengalami pemerataan pembangunan. Kami bersyukur untuk Bapak Presiden Jokowi yang juga sangat memperhatikan daerah-daerah yang ada di Indonesia Timur. Kami terus berdoa ya Tuhan bagi rencana vaksinasi yang terus berjalan sampai hari ini. Kami berdoa biarlah pemerintah terus diberikan juga kesabaran untuk mengedukasi warga-warga ataupun ada suku yang belum bersedia untuk divaksin, biarlah Tuhan juga boleh yang memberikan hikmat bagaimana pendekatan yang dilakukan pemerintah melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang boleh mendapatkan vaksin. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana vaksinasi untuk siswa sekolah dasar, baik yang ada di Indonesia dan juga khususnya untuk SD Kristen Kalam Kudus Malang. Kami berdoa bila rencana ini pemerintah juga dapat melakukannya dengan baik, pemerintah kota juga dapat melaksanakannya dengan baik, dan pendaftaran yang telah dilakukan suatu saat siswa SD pun boleh mendapatkan vaksin COVID-19. Kami juga terus berdoa bagi Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang Tuhan di dalam mempersiapkan penilaian ujian akhir semester bagi siswa SMP dan SMA yang akan dimulai Senin besok sampai awal Desember. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai, dan juga segala kegiatan sekolah biarlah Tuhan juga boleh memimpin sehingga siswa-siswa dapat melewati ujian dengan baik di tengah-tengah sistem pembelajaran antara online dengan onsite. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus dengan segala tantangan yang ada. Biarlah Tuhan mereka menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup ini, pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan. Biarlah Tuhan yang membukakan pintu bagi yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan juga boleh mempertemukan dengan penyedia lapangan-lapangan pekerjaan yang ada. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang bergumul dengan kesehatan. Biarlah Tuhan juga boleh menyertai, memimpin di dalam pemulihan kesehatan, di dalam terapi kesehatan, pengobatan jangka panjang yang harus dilewati. Kiranya Tuhan boleh memberikan ketahanan dan kesabaran kepada jemaat. Kami juga berdoa Tuhan untuk para peserta baptis maupun CD yang rencananya minggu depan akan dibaptis atau di CD. Biarlah Tuhan yang boleh meneguhkan iman mereka sehingga mereka boleh yakin bahwa Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup mereka, satu-satunya juru selamat, dan mereka boleh bertumbuh iman percaya mereka. Kami berdoa untuk segala persiapan yang terus akan dilakukan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menolong. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga untuk rencana kependetaan. Biarlah Tuhan juga boleh menyertai untuk surat permohonan yang telah dikirim ke sinode. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin sinode juga untuk mengambil langkah-langkah di dalam memproses lebih lanjut. Kiranya yang pelayanan kependetaan di gereja kami dapat berkembang dengan lebih baik di waktu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang sebentar lagi kami berikan. Kami bersyukur untuk segenap pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami yang tiada hentinya boleh kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian. Kita sungguh bersyukur karena kita boleh mengikuti ibadah untuk saat ini masih secara online maupun melalui Malang TV. Dan kiranya Tuhan boleh menyertai segenap kehidupan Bapak Ibu sekalian, memberikan sukacita ketika kita boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk pelayanan
Penginjil Esther Gunawan pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk segenap kita yang dengan setia melayani. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Seperti biasa, persembahan dapat Bapak Ibu berikan melalui transfer rekening gereja maupun scan QR Code yang ada di layar. Dan persembahan dapat berupa persembahan biasa, persembahan rutin gereja, atau persembahan persepuluhan. Dan dalam mendekati bulan Natal ini, maka ada juga persembahan Natal yang Bapak Ibu bisa memberikannya dengan memberikan kode 025 di belakang nominal yang diberikan. Kiranya Tuhan boleh memberkati semua persembahan yang kita berikan. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan warta tayang. Shalom jemaat sekalian. GKKK Malang akan melaksanakan baptisan dan sidi yang akan diadakan pada hari Minggu 28 November 2021 pada kebaktian umum yang ketiga pukul 11 siang. Nama-nama peserta baptisan adalah sebagai berikut. Dan nama-nama peserta sidi adalah sebagai berikut. Mohon doa jemaat sekalian untuk kesiapan hati para peserta baptisan dan sidi. Setelah melalui pembicaraan dengan gereja, maka Majelis Jemaat GKKK Malang telah menerima permohonan perpindahan jemaat atas nama Berdasarkan tata gereja Kristen Kalam Kudus, maka permohonan ini akan diwartakan 2 kali, pada tanggal 21 November dan 28 November 2021. Dan penerimaan atestasi akan dilaksanakan di KU kedua, tanggal 5 Desember 2021. Bagi jemaat yang menaruh keberatan atas nama-nama tersebut dapat menulis surat secara resmi kepada majelis dengan mencantumkan nama berikut alasannya. Majelis Jemaat GKKK Malang akan melaksanakan pemberkatan nikah gerejawi bagi Saudara Stephen Kristianto Sanjaya dengan Saudari Kesia Desi Natalia Tenda pada hari Sabtu 11 Desember 2021 pukul 11 siang bertempat di Jalan Arif Margono 18. Saudara Yudianto Gunawan dengan Saudari Jenis Utami Subroto pada hari Sabtu 11 Desember 2021 pukul 11 siang bertempat di GKKK Kupang Jaya. Dan peneguhan nikah gerejawi bagi Bapak Suryanto dengan Ibu Evangelis Selvi Chong pada hari Sabtu 11 Desember 2021 pukul 10 pagi bertempat di Chapel Royal Orchard Garden Hotel. Mohon dukungan doa untuk persiapan pemberkatan dan peneguhan nikah tersebut. Annyeong. Halo Inike. Halo, apa kabar? Baik-baik sih, baik-baik. Kamu lagi ngapain ini? Ini lagi sibuk skripsian. Walah, gimana di Korea? Enak? Lumayan sih, aku suka makanannya. Gimana di Malang kamu? Masih dingin? Ya, gitu-gitu aja. Masih dingin lah Malang. Malang masih terkenal dengan dinginnya lah. Waduh, aku jadi kangen Malang. Doain ya, biar aku bisa cepet-cepet balik ke Malang. Nah, emang nggak pulang? Kan habis ini Desember. Iya nih, Desember masih kemepetan. Ini deadline masih banyak. Jadi mungkin tahun depan baru bisa balik. Wah, tahun depan ya. Padahal tahun ini juga lagi banyak pelayanan di gereja sih. Kamu biasanya pelayanan apa sih kalau di gereja? Aku biasanya kalau aku di sana pasti aku jadi singer sih. Soalnya kan aku suka nyanyi. Jadi aku suka banget kalau bisa ikut pelayanan singer. Tapi tenang aja, di Natal tahun ini aku berpartisipasi, aku nyumbang dana. Jadi walaupun aku nggak ada di sana, tapi aku berpartisipasi secara tidak langsung. Kalau kamu sendiri gimana? Kamu kan di Malang, gimana nih? Kalau aku sih, apa tak ikut nyumbang dana aja sih ya. Lah kenapa? Kan kamu di Malang, kenapa nggak langsung
berpartisipasi aja secara langsung. Kenapa nggak langsung ikut kegiatannya? Kan seru. Iya juga sih ya, kan lebih seru. Iya, tenang aja, prokesnya tuh sudah dijamin aman. Kan aku juga dengar ada kegiatan aksi sosial tuh. Ikut aja wes, kan pasti teman-teman yang lain juga ikut. Iya ya, pasti seru dan prokesnya pasti aman kan ya? Iya bener, ikut aja wes, kalian titipin salamku ke teman-teman yang lain. Oh iya, oke. Oke, cepet daftar sekarang ya. Oh iya, nanti aku daftar. Jangan sampai kelewatan. Oke, kalau gitu aku lanjut kerja tugasku dulu ya, masih banyak nih. Cepatnya. Iya, besok-besok lagi lah. Oke, ya udah, oke lanjut deh. Dadah, see you. See you. Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi di dalam kegiatan Natal di gereja kita, Bapak Ibu bisa mendukung di dalam tenaga dan juga dana. Namun selain itu, kami juga membutuhkan doa dari Bapak Ibu sekalian, karena doa adalah yang terpenting dan berarti. Jangan lupa ikut berpartisipasi ya di dalam kegiatan Natal di gereja kita. Natal Peduli akan diselenggarakan pada tanggal 6 hingga 10 Desember 2021. Untuk pelayanan tersebut, kebutuhan yang masih diperlukan adalah beras sebanyak 495 kilo. Jemaat dapat mendukung pelayanan tersebut dan persembahan dapat disampaikan melalui TU Gereja paling lambat hari Minggu, 28 November 2021. Untuk persembahan Natal, jemaat dapat memberikan dukungannya dengan mentransfer ke rekening gereja dengan menambahkan angka 25 di bagian akhir nominal. Contoh 200.025 atau diberi keterangan persembahan Natal. Warta Natal Sekolah Minggu. Ibadah Natal Sekolah Minggu tahun ini masih diadakan secara online pada hari Minggu 19 Desember 2021 pukul 8. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Natal Drive-Thru untuk pengambilan goodie bag atau bingkisan Natal yang bertempat di SKKK Jalan Malenggang 12 hingga 14 Malang pada pukul 10 hingga 12 siang. Kakak-kakak sekolah minggu mengundang adik-adik untuk datang di Natal Drive-Thru ini agar dapat bertatap muka, berbagi sukacita, dan mengucapkan selamat Natal secara langsung. Kami juga mengundang kehadiran adik-adik sekolah minggu Pos Tebo dan Pos TSD untuk dapat bergabung di acara ini. Untuk dapat mengikuti acara ini, silakan melakukan pendaftaran dengan cara mengisi form dan link sebagai berikut. Pendaftaran dilakukan dari tanggal 7 hingga 30 November. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Nana, Kak Selvi, atau dapat menghubungi Kak Yosep. Kebaktian doa streaming Selasa 23 November 2021 akan dilayani oleh Pendeta Hendra. Kebaktian doa diadakan melalui aplikasi Zoom pada pukul 6 sore. Ibadah streaming minggu depan tanggal 28 November 2021 akan dilayani oleh Pendeta Nyoman Widiantara. Bagi jemaat yang ingin beribadah onsite dapat mendaftarkan diri paling lambat hari Jumat melalui link yang tercantum, atau dapat menghubungi TU Gereja. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi dan disiarkan melalui radio RRI frekuensi 91,5 FM pada pukul 8 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Saya undang kita semua untuk berdiri, kita naikkan pujian doksologi. Ketiganya
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, biarlah kita menjadi jemaat yang merajakan Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Dan arahkanlah mata hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.